Salam rekan-rekan welding dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fuad dari PT Unggul Semesta. Pada hari ini, saya ingin menjelaskan tentang dasar-dasar pada pengelasan, agar rekan-rekan dapat menambah ilmu dan mengetahui tentang dasar-dasar pada pengelasan. Simak videonya lebih lanjut ya. Pengelasan tersendiri adalah menyambungkan dua buah logam dengan cara dipanaskan atau termal. Proses panas tersebut karena adanya tumbukan antara proton dan elektron. Lalu terjadilah busur api atau arc dalam istilah pengelasan. Suhu panas tersebut mencapai 6.000 derajat hingga 20.000 derajat Celcius, hampir menyerupai panas permukaan matahari. Ada dua jenis pengelompokan berdasarkan prosesnya, yaitu consumable electrode dan non-consumable electrode. Proses dari kedua kelompok pengelasan tersebut bisa kita lihat dari polaritas yang dipakainya, yaitu pada kelompok pengelasan consumable memakai polaritas DCEP atau direct current electrode positif. Contoh pengelasannya yaitu yang pertama adalah SMAW, shielded metal arc welding. Pengelasan menggunakan batang elektroda. Yang kedua adalah GMAW, gas metal arc welding. Pengelasan menggunakan gulungan kawat, wire dan gas campuran sebagai pelindung. Yang ketiga adalah SAW, submerged arc welding. Pengelasan ini menggunakan kawat wire dan pasir silika untuk melindungi pengelasan. Dari keempat jenis pengelasan yang baru saja disebutkan adalah pengelasan consumable electrode, yaitu pengelasan yang bahan atau batang elektrodanya dapat habis. Sedangkan yang non-consumable memakai polaritas DCEN atau direct current electrode negatif, sehingga bahan tambahnya tidak dapat habis. Jenis pengelasannya adalah GTAW, gas tungsten arc welding, atau TIG, tungsten inert gas. Dan PAW, PAW adalah plasma arc welding. Selanjutnya adalah ada 4 jenis logam yang secara umum digunakan di industri, beserta titik leburnya. Yang pertama adalah mild steel atau carbon steel, dengan titik leburnya mencapai 1550 derajat Celcius. Yang kedua, stainless steel dengan titik lebur 1500 derajat Celcius. Yang ketiga adalah aluminium steel, dengan titik leburnya 660 derajat Celcius. Yang terakhir adalah copper atau kuningan, dengan titik lebur 1080 derajat Celcius. SMAW, shielded metal arc welding, adalah pengelasan menggunakan batang elektroda, merupakan pengelasan consumable electrode yang dapat elektrodanya habis. Dan perangkat mesin SMAW tersendiri adalah mesin las, holder, dan stang massa. Selanjutnya ada pengelasan GMAW atau gas metal arc welding, adalah pengelasan menggunakan roll solid wire, merupakan pengelasan consumable electrode, pengelasan yang dapat habis. Perangkat dari pengelasan GMAW tersendiri adalah mesin, wire feeder, stang las atau torch, kabel massa, tabung gas CO2 sebagai pelindung. Yang membedakan dari proses FCAW dan GMAW adalah selaput pelindung pada jenis wirenya. Kalau FCAW adalah flux core wire, kalau GMAW adalah solid wire. Selanjutnya ada GTAW atau gas tungsten arc welding, yang biasa kita kenal dengan sebutan TIG welding atau tungsten inert gas, merupakan pengelasan arc dengan pindung gas argon yang termasuk juga dalam golongan pengelasan non-consumable electrode, yaitu tungsten atau electrode digunakan GTAW tidak dapat habis. Untuk mendapatkan hasil yang baik dalam pengelasan, hasil tersebut harus diuji. Pengujian las dan material adalah sebuah proses inspeksi, pengecekan atau pemeriksaan hasil pengelasan dan material terdapat sebuah cacat atau tidaknya, serta memeriksa sifat mekanik dari sambungan dan material tersebut. Uji dalam pengelasan terdapat dua metode, yaitu dengan uji merusak atau destruktif test dan uji tanpa merusak non-destruktif test.
Namun, sebelum melakukan uji destruktif test dan non-destruktif test, biasanya dilakukan pengujian visual terlebih dahulu untuk memastikan secara visual, material, atau hasil lasan tersebut dilanjutkan untuk pengujian selanjutnya. Uji merusak atau destruktif test adalah pengujian yang dilakukan dengan memotong beberapa bagian hasil lasan dengan letak dan dimensi yang sudah diatur oleh standar atau kode. Kemudian, potongan yang kita sebut spesimen tersebut diuji dengan cara ditarik, melengkung, tumbukan, penekanan, puntir, pukul, dan cara lain agar mendapatkan hasil berupa nilai dari sifat mekanik maupun dari bentuk patahannya. Macam dari pengujian destruktif ialah bending test, merupakan pengujian hasil sambungan pengelasan. Caranya memberikan tekanan dengan sebuah mandrel pada daerah lasan yang diuji. Kemudian, spesimen yang akan tertekuk di antara dua penumpu hingga 180 derajat. Kemudian, tensil test pada pengujian ini yang akan diuji dinamakan spesimen. Spesimen pengujian sebaiknya sebanyaknya 2 spesimen karena pengujiannya harus memenuhi syarat dan standarisasi. Untuk alat bantu yang akan digunakan adalah sigmat, jangka sorong, gerinda, dan penggaris. Non-destruktif test atau disingkat NDT. Pada pengujian ini, material yang akan diuji tidak akan dirusak. Ada 2 bagian pada pengujian ini yang mendeteksi cacat pada permukaan dan bagian dalam permukaan. Cacat pada pengelasan adalah hasil pengelasan yang tidak memenuhi syarat standarisasi yang sudah ditentukan. Jenis cacat pengelasan ada beberapa macam, yaitu cacat pengelasan yang berada di dalam hasil lasan. Jenis cacat visual dapat dilihat tanpa adanya alat bantu. Cacat pengelasan bagian dalam yang pertama adalah crack, porosity, slag. Cacat pengelasan bagian luar atau visual yang pertama adalah undercut, air strike, blowhole, porosity. Selanjutnya adalah persiapan sebelum proses welding akan dimulai dan apa saja yang harus kita persiapkan dan kita perhatikan. Yang pertama adalah alat pelindung diri. Alat pelindung diri meliputi helm las, apron lengan, apron dada, sarung tangan las kulit, masker, kacamata, dan alat pendukungnya. Alat pendukungnya meliputi yang pertama adalah tang panas, tang potong untuk menggunting roll wire gulungan, kunci pas dan ring pas ukuran 8 untuk membuka kontak tip, sikat kawat pada saat pengelasan usai kita harus membersihkan hasil lasannya. Oke, selanjutnya adalah kita mempersiapkan sebelum proses welding dimulai, dan kita langsung menggunakan APD yang sudah ada. Yang pertama adalah apron lengan, apron lengan sudah terpakai. Yang kedua, apron dada. Apron dada sudah terpakai. Yang ketiga adalah sarung tangan las.
Yang keempat adalah topeng las, kedok las, atau helm las. Langkah selanjutnya adalah nyalakan power pada panel listrik hingga indikator mesin menyala. Langkah selanjutnya adalah pasang wire ke wire feeder. Jangan lupa tutup kuncinya, kunci wire feeder. Lepaskan ikatan wire feeder dari wire roll gulungan. Sebisa mungkin pada posisi saat pemasangan usahakan tangan dua, karena sewaktu-waktu dia bisa melawan dan memutar, bisa menusuk mata pada saat pemasangan. Setelah pemasangan selesai, kita cek roll feeder. Apakah roll feeder sesuai dengan si wire gulungan. Dan kita kunci. Jika sudah sesuai, kita kunci. Di sini ada namanya pressure level. Pressure level ukurannya untuk wire 1,2, di sini ukurannya 3. Selanjutnya adalah inching. Fungsi inching adalah untuk mengeluarkan wire ke ujung nozzle tanpa mengeluarkan adanya gas yang keluar. Langkah selanjutnya adalah kita pastikan torch terpasang dengan benar. Dan yang kedua adalah kita pastikan juga nozzle terpasang dengan benar dan tidak kotor. Pada saat pengelasan, jangan lupa pasangkan orifice atau baffle gas. Pastikan kontak tip bersih dan sesuai dengan ukuran wire. Selanjutnya, jika wire sudah terpasang, gas sudah dibuka dan sudah dialiri, gas yang akan kita gunakan dan kita butuhkan adalah di bagian flow meter kita butuhkan 10-15 liter per menit, dan kita cek di bagian fitur mesin. Jika suara gas sudah mendesis di nozzle, itu tandanya gas sudah teraliri. Kita tutup kembali. Selanjutnya adalah kita persiapkan bahan material yang akan kita las. Sudah kita persiapkan, kita cantumkan atau kita titik material atau plat yang akan kita las. Jika semua APD sudah terpasang, mesin sudah siap, material juga sudah siap. Langkah yang terakhir adalah pastikan penyedot udara atau penyaring udara tersedia pada saat proses pengelasan dimulai. Karena asap yang kita hirup itu sangat bahaya pada pengelasan. Mari kita mulai dan simak videonya. Jauhkan jangkauan dari benda-benda yang mudah terbakar, seperti plastik, kertas, dan bahan zat kimia yang mudah terbakar. Oke, kita mulai dan simak videonya. Usahakan pergerakan tangan pada saat mengelas tidak boleh terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Dan yang harus diperhatikan adalah
cairan pada pengelasan atau lelehan pada kawat. Usahakan pergerakan tangan tetap stabil dan sambungan yang digunakan pada saat ini adalah T-joint atau 2F. Dan itulah cara-cara pengelasan yang sederhana dan dasar. Terima kasih sudah menonton video ini. Penjelasan dari saya, ilmu-ilmu saya semoga bermanfaat. Salam welding.